Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena pada malam hari ini kembali kita boleh dipersatukan dalam ibadah Lentera Malam. Suatu ruang virtual di mana kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan kita boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Nya. Dan kita juga patut mengucap syukur karena pada malam hari ini telah bersama dengan kita Bapak Pendeta Albatros Palilu. Selamat malam Pak, bagaimana kabar? Ya, sehat. Puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini Bapak Pendeta akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya dengan tema Sudah selesai. Suatu perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pada malam hari ini yang akan membawakan pujian adalah Saudari Antania Jessica dan Gabriela Raistin. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ditopang di dalam doa jika memiliki pergumulan, untuk menuliskan pokok-pokok doanya lewat live chat kita pada malam ini, ataupun lewat hotline center kita di 0822 1000 19 13. Dan nantinya kita akan sama-sama topang dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, satu lagu akan mengiringi kita berjudul Dengan Apa Kan Kubalas. Bersyukur padamu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, berbahagialah kita pada hari ini, secara istimewa juga pada saat ini. Kita telah merayakan dan menyaksikan dan mengalami bagaimana kasih Allah itu dilaksanakan dan dipraktekkan secara tuntas oleh Yesus melalui peristiwa penyaliban dan kematiannya. Dan pada kesempatan ini, di tengah sukacita perayaan kita akan kepastian iman kita kepada Yesus Kristus, pada malam ini kita semua akan merenungkan kata-kata terakhir dari Yesus. Nah, ini penting sekali, dan hampir seluruh atau semua orang berusaha mendengar dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dikasihi ketika masa-masa akhir hidupnya itu sudah menuju kepada titik terakhir. Atau ya dalam bahasa Toraya, di koya tu tampak kadanna to dolomo to di to mangkam pakaborok ki biasa tongan berusaha ki lampu gawi. Nah, pada malam ini di tengah perayaan Jumat Agung Salamisa, kada tampak kadanna pung Yesu lah tanannung sembala takuan umpo gawi lan katuanta. Pada Allah itu sebelumnya kita membaca dan merenungkan kata-kata akhir Tuhan Yesus itu. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dimungkinkan lagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu pada saat ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus mula yang akan terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami semakin dimampukan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, serta dikuatkan dalam berjuang memperlakukannya dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah memohon dan bersedia mendengar Engkau di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bagian akhir dari peristiwa penyaliban Yesus dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Memang diberi judul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, maksudnya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Ia berkata, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ya, hari ini sungguh menjadi kebahagiaan bagi kita semua bahwa karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini dipertontonkan dan diselesaikan dengan tuntas oleh Allah melalui peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Itu adalah satu anugerah yang begitu luar biasa bagi kita. Sungguh jelas bahwa kasih Allah itu kepada dunia ini dan secara istimewa kepada kita sungguh tuntas dan tak terbatas. Pada peristiwa penyaliban Yesus, sebenarnya ada yang sudah menghitung-hitung, itu ada 7 kata-kata yang masih diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Saya kira ini penting menjadi pengetahuan bagi yang belum mengetahuinya. Yang pertama, kata Yesus di atas salib adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, Ibu, ini anakmu. Setelah ia berbicara kepada muridnya, ini ibumu. Ungkapan Yesus yang keempat di atas salib adalah, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata yang keenam adalah, kata Yesus yang kelima adalah, aku haus. Kata Yesus yang keenam adalah, sudah selesai. Dan kata-kata Yesus yang ketujuh adalah, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Pada perenungan kita pada malam ini, kita sudah mendengar tadi bahwa kita akan merenungkan apa kata Yesus, kata-kata Yesus yang paling akhir sebelum ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya, yaitu kata yang keenam, sudah selesai. Ada orang yang salah memahami kalau dikatakan sudah selesai. Ada yang memahaminya bahwa dengan demikian habislah Yesus. Selesailah Yesus itu. Tidak ada lagi artinya Yesus itu. Sudah mati dia, selesai dia. Bahkan ada juga kelompok lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah selesai. Bahkan Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Nah, itu ajaran yang tidak seperti dengan ajaran kita yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, jadi Yesus tidak pernah mati. Dan dengan demikian Yesus tidak pernah berkata sudah selesai. Nah, kata sudah selesai, kata Yesus sudah selesai juga tidak persis sama dengan kata-kata yang sering kita pakai
ketika kita menyelesaikan satu tugas, umpamanya kita disuruh di rumah mencuci piring, lalu mama bertanya, bagaimana? Apa sudah beres? Oh, sudah selesai. Tentu memang itu juga salah satu maknanya bahwa semua selesai dalam arti bahwa, nah ini yang penting bagi kita. Kata-kata Yesus tentang sudah selesai lebih cocok diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja, lebih tepat sundunmo. Dan saya kira itu kata-kata Surah Madatu. Karena sundunmo itu bukan berarti pekerjaan beres, maka tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi beban dan tidak ada lagi yang perlu dipercakapkan atau perlu direnungkan. Tetapi sundunmo betonana bahwa semua yang terjadi pada masa lampau gana nasamu, tetapi masih akan genap selanjutnya. Lagana lasundun salakona. Tidak berarti bahwa sudah berhenti di situ. Sundun mo tak menamang gak diganggu sabak lagana kalian nambang mo tote mote saya lakona. Nah oleh karena itu sudah selesai bisa berarti yang dalam bahasa aslinya itu artinya tujuan akhir sudah tercapai dan tujuan-tujuan selanjutnya akan sempurna dengan sendirinya. Akan disempurnakan kemudian lagi. Nah oleh karena itu kalau begitu apa sesungguhnya yang hendak dikatakan dan apa pentingnya bagi kita kalau Yesus mengatakan sudah selesai? Yang pertama, bahwa Yesus telah memenuhi seluruh nubuat, seluruh tugas yang dipersiapkan oleh Bapaknya, sebagaimana nubuat-nubuat yang terdapat di dalam perjanjian lama. Jadi sudah selesai. Yesus telah melaksanakan dengan sempurna apa yang dikehendaki, apa yang dinubuatkan oleh Allah Bapaknya di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu salah satu itu muncul juga dalam bacaan kita tadi. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu di dalam ayat 28. Jadi itu sungguh sesuatu yang di mana Yesus menyelesaikan dengan sempurna, dengan baik apa yang telah direncanakan oleh Allah sejak dahulu kala. Nah rencana Allah dengan dunia ini kan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi melalui kematian Yesus, maka rencana Allah tentang kesempurnaan kasihnya tentang dunia ini telah dilakukan oleh Yesus dengan sempurna dan dengan baik. Bahkan kalau kita baca lagi sebenarnya banyak lagi apa saja yang dipenuhi oleh Yesus, diselesaikan oleh Yesus sehubungan dengan peristiwa-peristiwa di atas kayu salib. Umpamanya bahwa dia akan tidak ada tulang-tulangnya yang akan patah. Itu pemenuhan semua apa yang ada di dalamnya. Dan lebih penting mungkin adalah sebagai pengetahuan juga ada yang sudah menghitung bahwa Yesus melaksanakan dengan sempurna ada sebanyak 28 nubuat Nabi di dalam perjanjian lama diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus. Bayangkan 28 nubuat yang ada di dalam perjanjian lama tentang apa yang harus diselesaikan oleh Yesus telah diselesaikan oleh Yesus dengan baik dan dengan indah. Atau umpamanya tentang tadi, aku haus. Dalam ayatnya yang
itu adalah pemenuhan terhadap nubuat dalam Mazmur 69 ayat 22. Dan banyak lagi, sekali lagi banyak lagi ini, bahwa semuanya telah disempurnakan oleh Yesus. Yang kedua daripada apa yang dimaksudkan dengan Yesus mengatakan semua selesai adalah bahwa hukum dosa telah berakhir. Seluruh beban-beban yang ada di dalam hukum Taurat telah diselesaikan dan diakhiri oleh Yesus, dan karena itu berubah menjadi hukum kehidupan bagi kita, bukan lagi hukum yang penuh dengan beban, penuh dengan tanggung jawab yang membebani manusia, terutama tentang dosa. Semuanya itu telah dituntaskan dan diselesaikan oleh Yesus. Saya kira seperti renungan kita tadi siang, bahwa Yesus telah menjadi imam besar yang tidak seperti dengan imam-imam yang lain. Kemudian juga berarti Yesus telah sempurna menanggung murka Allah atas dosa-dosa manusia. Semua itu telah diselesaikan dan dituntaskan oleh Yesus. Dan bukankah memang begitu? Ketika dalam Getsemani, dalam yang kita renungkan kemarin-kemarin itu, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Bapa. Dan ini kini diselesaikan secara sempurna oleh Yesus sesuai dengan kehendak Allah Bapa sendiri. Karena itu pada bagian terakhir kita dikatakan oleh Alkitab, dan itu menjadi kata yang ketujuh, bahwa ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Ini juga penting. Yesus bukan mati karena dipaksa oleh orang jahat. Yesus mampu menanggung semua itu. Dan kematian Yesus adalah penyerahannya sendiri kepada Bapaknya, karena Ia harus melaksanakan apa yang Bapaknya kehendaki. Dan karena itu semuanya berakhir juga dalam penyerahan diri hanya kepada Bapa. Jadi janganlah anggap bahwa kejahatan telah berhasil atau kedengkian manusia dan kemarahan manusia telah mengakhiri Yesus. Bukan. Orang yang berdosa, marah, benci boleh melakukan apa saja kepada Yesus. Tetapi yang paling penting dan berakhir dari Yesus adalah Dia hanya menyerahkan dirinya kepada Bapaknya sesuai dengan rencana Bapaknya sendiri. Bahkan yang terakhir, dan mungkin ini yang penting terus menjadi pengingat kita, adalah ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu adalah teriakan kemenangan, bukan teriakan kekalahan. Dan memang orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah mengatakan, sudah, bahkan sampai sekarang masih ada yang beranggapan, habislah Yesus. Oh tidak. Justru itu adalah teriakan kemenangan, bahwa Yesus telah menaklukkan segala kejahatan, segala kebencian, dan bahkan yang paling mengerikan adalah dosa manusia telah ditaklukkan dan diselesaikan oleh Yesus. Nah, oleh karena itu Paulus bisa berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 40-an ke bawah, hai maut, di mana kesengatmu? Kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru Yesus meneriakkan kemenangan pada saat akhir-akhir kehidupannya. Dan dengan demikian, itu berarti kematian Yesus, teriakan Yesus tentang sudah selesai, mengatakan bahwa Yesus telah membebaskan kita dari ketakutan yang paling ditakuti manusia, yaitu maut dan kematian itu. Dan dengan demikian sebenarnya, kalau itu adalah teriakan kemenangan, maka di dalam kematian Yesus terbuka kemungkinan-kemungkinan baru, bahkan kehidupan yang
lebih baru. Ada kemenangan di balik kematian itu. Jadi Yesus telah menuntaskan dan menyelesaikan semua persoalan yang menyakitkan, yang menakutkan, yang mengancam, yang mengerikan bagi manusia. Sesungguhnya hari ini kita rayakan semuanya itu Yesus telah selesaikan. Jadi karena itulah untuk kita orang percaya, banyak orang yang berkata, aku berani mati. Dan banyak orang sekarang mempraktekkan keberanian mati seperti itu. Untuk kita sebenarnya bukan berani mati, tapi berani hidup. Karena Yesus telah menuntaskan dan menyelesaikan kematian. Karena itu untuk kita adalah keberanian untuk hidup. Atau mungkin secara sederhana, kalau mati saja sudah diselesaikan oleh Yesus, apalagi tentang hidup. Nah ini jadi poin kita malam ini adalah beranilah hidup. Artinya apapun persoalan hidup, dan ini banyak orang tidak mampu menghadapi beratnya tantangan dan kehidupan hari ini. Ingat, Yesus telah menyelesaikan yang paling mengerikan dan menakutkan, yaitu kematian. Dan karena itu Dia justru menganugerahkan dan memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu beranilah dan nikmatilah hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hadapi bersama dengan Yesus yang telah menaklukkan kematian dan penderitaan itu. Karena dengan demikian, memang mungkin masih banyak hal yang kita belum bisa selesaikan. Ya kan, masih banyak pekerjaan rumah kita tentang hidup ini. Masih banyak masalah, masih banyak tantangan. Tapi bersama dengan Yesus, Dia yang akan menyelesaikannya. Sedangkan kematian Ia telah selesaikan. Apalagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus telah menuntaskan segalanya. Dan sekarang Ia membuka jalan baru hidup bagi kita. Karena itu, jalani hidup bersama dengan Yesus. Serahkan seluruh hidup kepada Yesus. Maka Ia bersama-sama dengan kita. Dan kita berjalan bersama dengannya. Maka secara dari waktu ke waktu, Ia akan menyelesaikannya untuk kita. Kerjakanlah tanggung jawabmu dengan penuh penyerahan diri. Yang sisanya yang engkau tidak dapat dan yang tidak dapat kita selesaikan, Tuhan berjanji Dia juga akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Selamat menikmati kasih yang begitu besar dari Allah. Ia berjanji akan bersama-sama dengan kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita pada masa yang akan datang. Sampai Ia sendiri yang menyempurnakan kehidupan ini. Selamat menikmati hidup yang telah dituntaskan oleh Allah. Jalanilah hidup dengan penuh semangat dan penyerahan diri. Maka kita juga akan menyelesaikan semua secara perlahan bersama Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Sedikit besok kita akan menikmati bagaimana hidup dalam kata-kata Yesus yang terakhir itu. 7 spiritualitas jalan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus seperti kata-kata Yesus yang terakhir itu. Nah, amin. Ya, sungguh menguatkan sekali firman yang telah kita dengarkan bersama dari Pak Pendeta. Ternyata kata selesai itu bukan berarti bahwa Tuhan telah selesai dengan kehidupan kita.
penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Untuk itu, jangan pernah menyanyiakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Mari kita hidup, seperti kata Pak Pendeta tadi, mari kita hidup dengan berani hidup. Dan tentunya melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya yang sungguh sangat memberkati pada malam hari ini. Kiranya Pak Pendeta semakin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Shalom, terima kasih. Ya. Saya juga ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum sempat mengirimkan pokok-pokok doanya. Kembali kami mengingatkan untuk segera mengirimkan pokok-pokok doanya jika mungkin Ibu Bapak ada pergumulan yang ingin didoakan bersama-sama dalam doa syafaat nanti. Boleh mengirimkan pokok doanya lewat live chat kita atau bisa juga dengan hotline center kita di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, sekali lagi satu pujian akan dibawakan oleh teman-teman kita di sini berjudul Kepala yang Berdarah. Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Allah, jikalau sungguh kasih-Mu Engkau tuntaskan bagi dunia ini, secara istimewa kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Engkau telah menyelesaikan melalui kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau ya Allah masih sedang dan akan terus menyelesaikan seturut dengan rencana-Mu tentang dunia ini. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tidak membiarkan dunia ini ada di dalam ketidakberesan dan kekacauan. Secara istimewa boleh kami percaya, dengan demikian kami juga sebagai anak-anak-Mu, hidup kami Engkau tidak biarkan
dikacaukan oleh keadaan dunia ini. Tapi ya Bapa, tolong kami juga percaya, dan karena itu kami juga akan belajar mengikuti apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau tugaskan kepada kami masing-masing. Ya Bapa, sungguh masih banyak hal yang kami memang tidak mampu menuntaskannya karena kami banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan juga akan terus berperkara dengan kami anak-anak-Mu, dan Tuhan akan menuntun kami. Bahkan Tuhan sendiri yang akan bertindak demi kebaikan dan keselamatan kami anak-anak-Mu. Karena itu biarlah kami akan berani menghadapi dan menikmati hari-hari pemberian-Mu, dan semua yang boleh Engkau sendiri yang akan menuntaskan hal-hal yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu justru yang kami dan orang lain anggap itu adalah akhir segalanya yang menyakitkan. Tetapi justru di saat Engkau menanggung penderitaan yang dilakukan oleh dunia ini, Allah justru berjanji dari tengah penderitaan-Mu justru akan menuntun dan menolong kami untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi beban dan tanggung jawab kami yang kami tidak mampu laksanakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa saudara-saudara kami, orang tua kami, di dalam perjuangan hidup mereka masing-masing. Di sana sini ada keterbatasan, kelemahan, dan karena itu tolonglah mereka supaya mereka percaya bahwa Tuhan sedang menolong mereka untuk menikmati hari-hari pemberian Allah, sehingga mereka akan bangkit, mereka akan bangun dari kelemahan dan keterbatasan dan menuju kepada kekuatan kesempurnaan yang berasal dari Allah sendiri. Karena itu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Bertin Gasong, Tante Antoni Kombongkila, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gamo, Ibu Henry, Ibu Harni, Ibu Fatma Fani, Ibu Magdalena Ronto, Lalo, Riana Nanggolan yang sedang persiapan operasi empedu di Jakarta. Mungkin ada yang belum kami sebut namanya, tapi kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Mohon kesabaran dan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan sedang menjadi perpanjangan tangan untuk merawat mereka-mereka yang sakit, melalui keluarga, melalui dokter, melalui para medis, melalui alat-alat medis. Dan biarlah kiranya saudara-saudara kami yang sakit pada saatnya dalam pengaturan dan pengendalian Allah, mereka berjumpa kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Allah. Biarlah mereka semua berserah kepadamu di dalam kesakitan mereka dan kelemahan mereka. Mereka menaruh pengharapan kepada Allah saja. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami datang membawa kedukaan kami bersama dengan keluarga besar almarhum Om Lebang, keluarga besar almarhum Pendeta Lianus Lolo Payung, dan keluarga besar Salusu Palamba. Mereka berduka karena orang yang mereka kasihi dan telah mengasihi mereka. Mereka kembali bersama-sama dengan Allah dan dipanggil oleh Allah
Dan karena itu biar semua keluarga tahu bahwa kematian bukanlah selesainya kehidupan, tetapi justru sedang menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menopang dan menghiburkan mereka semua, sehingga mereka yang berduka dikuatkan dan ditopang oleh Allah sendiri. Kami datang membawa kepadamu anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di tingkat SD dan SMP. Biarlah anak-anak kami dikuatkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperhadapkan kepadanya. Dan biarlah kiranya mereka boleh bercita-cita dalam pemeliharaan dan pengasihan Allah dan melalui pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Juga rekan-rekan pemuda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi sebagai lanjutan dari perjuangan pendidikan mereka. Kiranya mereka dikuatkan mempersiapkan diri, dan biarlah kami mohon kiranya saatnya nanti mereka boleh menikmati hasil perjuangan mereka yang telah dilakukan selama sekolah di SMA dan SMK. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya mereka tetap kuat dan teguh menyaksikan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka seperti pada masa lampau. Tolong kami Tuhan dengan hikmat-Mu agar orang tua kami yang masa tua jangan mereka kesepian justru di masa-masa tua mereka. Tetapi Tuhan akan menghadirkan anak-anak dan cucu-cucu yang akan mengabdi kepada mereka orang-orang tua yang juga telah mengabdi untuk membesarkan dan mendidik mereka. Kiranya orang-orang tua kami teguh dalam masa-masa tua mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa bangsa dan negara kami. Di dalam segala keberhasilan secara istimewa dalam menghadapi masa pandemi corona COVID-19. Kuatkan pemerintah kami, berikan kebijaksanaan kepada mereka, agar kiranya semakin tuntas rencana dan penyelesaian penyebaran COVID-19. Anugerahkan kekuatan dan semangat kepada para keamanan, tentara, polisi, Satpol PP, dan semua orang yang Tuhan secara khusus tugaskan untuk menjaga keamanan, agar bangsa kami boleh menikmati keamanan dan ketentraman secara khusus dalam merayakan hari-hari suci yang Tuhan sediakan bagi kami, mulai hari ini Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan masa-masa Minggu Paskah. Tuhan, hentikanlah semua pikiran-pikiran yang jahat, peganglah tangan dan kaki pihak-pihak yang menimbulkan kerusuhan dan merusak kehidupan yang justru Tuhan sedang perjuangkan, agar kami boleh melihat bahwa sungguh Engkau mengasihi kami semua di Indonesia ini, dan kami boleh menikmati hari-hari anugerah Allah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami terus-menerus membawa rekan-rekan tim multimedia Jemaat Rantepao. Kiranya mereka dikuatkan dan disehatkan untuk melaksanakan pelayanan secara virtual. Demikian halnya dengan majelis gereja dan seluruh anggota jemaat, agar topang menopang dalam menyaksikan kepada dunia dan kepada keluarga kami masing-masing bahwa sungguh Tuhan sedang mengatur dan akan menyelesaikan dan menyediakan yang terbaik bagi kami, sehingga kami semua secara perlahan dapat menikmati hidup yang diselesaikan oleh Allah sendiri. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan hidup kami pada malam ini. Saudara-saudara dan keluarga kami yang jauh dan yang dekat, biarlah malam ini menjadi malam yang penuh damai dan anugerah bagi kami. Kami boleh menikmati istirahat malam ini dan diperjumpakan dengan hari yang baru besok, dengan kekuatan baru,
semangat baru, berkat baru yang terus akan Tuhan alirkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berserah kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah sampai di penghujung Lentera Malam. Namun sebelumnya saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah virtual ini, sekaligus yang telah berpartisipasi dalam live chat kita pada malam ini. Saya bacakan saja. Ada Niko Palinggi, Astuti Toban, Melvin, Bertin Gasong, Anton Sampelambau, Dewi Yanti Bubun, Dina Parakpak, Evelyn, Esther Dudung, Marta Roma Andilolo, Robertus Pakan, Antoni Kombongkila, Freddy Balapadang, Julise Napi Tupulu, Kristina Maroko, Nelly Paliling, Adriati Arijana Toban, Marta Samabusa, Daud Barung, Esther Parimpung, Hermin Gantina, Martin S., Edi Detondok, Rian Lita, Sardis Paturanan, Margareta, Yosepin Biu, dan Sulaiman Manguling. Dan kembali saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti ibadah Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, bahkan membagikan link Lentera Malam ke saudara-saudara yang lain sehingga semakin banyak yang terjangkau, semakin banyak yang terberkati lewat channel ini. Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan sepelayanan di Gedung Gereja pada saat ini mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa dalam Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu, duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu,
memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti